Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Saya dari Prodi D3 Sanitasi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat, Martabat, dan Tanggung Jawab Manusia. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari, terutama sebagai mahasiswa di bidang kesehatan. Karena hal ini nantinya kita akan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Sehingga kita perlu memahami hakikat manusia, menghargai martabat setiap individu, serta menyadari tanggung jawab yang kita miliki terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan. Baik, saya akan memulai pada pengertian manusia. Pengertian manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Manusia tidak hanya memiliki tubuh atau jasmani, tetapi juga memiliki rohani, akal, hati, serta kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, manusia memiliki kedudukan yang istimewa, sekaligus tanggung jawab yang besar dalam menjalani kehidupannya. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Karena kesempurnaan tersebut, manusia diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai pemimpin yang bertugas menjaga, mengelola, dan memelihara alam semesta dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga diberikan akal agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Materi ini juga menjelaskan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui berbagai potensi yang dimilikinya, seperti panca indera, akal, hati, dan informasi yang benar. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat belajar, melakukan penelitian, berpikir secara logis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun demikian, manusia tetap memiliki keterbatasan sehingga tidak semua hal dapat diketahui secara sempurna. Oleh karena itu, manusia harus tetap belajar dan bersikap rendah hati dalam mencari ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur manusia. Dalam materi ini dijelaskan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, struktur manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu jasad, ruh, dan nafs. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Yang pertama yaitu jasad. Jasad merupakan tubuh fisik manusia yang dapat kita lihat dan sentuh. Melalui jasad, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, belajar, bekerja, makan, minum, dan berinteraksi dengan orang lain. Al-Ghazali menjelaskan bahwa jasad memiliki sifat material, dapat bergerak dan berhubungan dengan kehidupan dunia. Namun, jasad saja tidak cukup untuk menjadikan manusia hidup. Tubuh manusia tetap memerlukan unsur lain agar dapat berfungsi. Selanjutnya ada ruh. Ruh merupakan unsur yang paling halus dan menjadi sumber kehidupan manusia. Dalam materi dijelaskan bahwa ruh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memiliki sifat yang suci dan mulia. Tanpa adanya ruh, manusia tidak akan dapat hidup. Walaupun manusia mengetahui bahwa roh itu ada, hakikat roh sendiri masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85 yang menyatakan bahwa manusia hanya diberi sedikit pengetahuan mengenai ruh. Artinya, ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya secara sempurna. Yang terakhir yaitu nafs. Nafs merupakan unsur yang menghubungkan jasad dan ruh. Melalui nafs, inilah manusia memiliki keinginan, emosi, motivasi, dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Nafs dapat mengarahkan manusia kepada kebaikan, tetapi juga dapat mendorong manusia kepada keburukan apabila tidak mampu mengendalikannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai substansi manusia. Pada materi ini dijelaskan bahwa substansi manusia terdiri atas jasad, ruh, dan nafs.
Namun yang paling banyak dijelaskan adalah jenis-jenis nafs yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada nafs mutmainnah, adalah nafs yang cenderung mengajak manusia kepada kebaikan. Orang yang memiliki nafs ini biasanya memiliki hati yang tenang, mudah bersyukur, sabar, dan senang melakukan perbuatan baik. Misalnya, ketika melihat teman kesulitan memahami pelajaran, ia akan dengan sukarela membantu tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua adalah jenis nafs mulhamah, merupakan nafs yang mudah menerima ilmu, nasihat, dan petunjuk. Seseorang yang memiliki kecenderungan ini biasanya senang belajar, terbuka terhadap kritik, dan terus berusaha memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada nafs ammarah, merupakan nafs yang mendorong manusia mengikuti hawa nafsu seperti rasa malas, emosi, atau keinginan melakukan hal yang kurang baik. Dalam materi ini dijelaskan bahwa nafs tidak boleh dimatikan, tetapi harus dijelaskan bahwa nafs ini tidak boleh dimatikan, tetapi harus dikendalikan. Artinya manusia tetap memiliki keinginan, tetapi harus mampu mengarahkan ke jalan yang benar. Yang terakhir yaitu nafs lawamah, merupakan nafs yang membuat manusia mampu mengevaluasi dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Seseorang akan merasa menyesal dan berusaha memperbaiki diri agar tidak dapat mengulanginya lagi. Dengan adanya nafs ini, manusia dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Dalam materi ini dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Maslow membagikan kebutuhan tersebut menjadi 5 tingkatan. Dimulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri sendiri secara maksimal. Tingkatan pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan fisiologis meliputi oksigen, cairan, makanan, atau nutrisi, suhu tubuh yang sesuai, proses eliminasi, tempat tinggal, istirahat, dan kebutuhan biologis lainnya. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, maka manusia akan sulit berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan berikutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Dalam materi ini dijelaskan bahwa rasa aman terdiri atas keamanan fisik, keamanan psikologis. Keamanan fisik berarti terbebas dari penyakit, kecelakaan, ataupun bahaya dari lingkungan. Sedangkan keamanan psikologis berarti seseorang merasa nyaman, diterima, dan tidak merasa terancam dalam lingkungan yang ia tempati. Yang ketiga yaitu kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Menurut Maslow, setelah manusia merasa aman, ia akan mulai mencari hubungan sosial dengan orang lain. Manusia membutuhkan kasih sayang, persahabatan, keluarga, serta lingkungan yang dapat menerima keberadaannya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, memiliki teman, menjalin hubungan interpersonal yang baik, membutuhkan kebersamaan, serta merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan dan harga diri. Dalam materi ini dijelaskan bahwa kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk dihargai, dipercaya, memiliki rasa percaya diri, memperoleh pengakuan, presentasi, serta merasa mampu melakukan sesuatu dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti seseorang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi pribadi yang terbaik. Orang yang telah mencapai tahap ini tidak hanya mengejar nilai atau penghargaan, tetapi juga terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam materi dijelaskan bahwa orang yang telah mencapai aktualisasi diri memiliki kepribadian yang matang, mampu menyelesaikan berbagai tugas dengan baik, mengenali dirinya sendiri, menerima kelebihan maupun kekurangannya, serta tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain.
Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa kelima kebutuhan menurut Maslow saling berhubungan. Kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mencapai tahap pengembangan diri secara maksimal. Setelah membahas hakikat manusia, struktur serta kebutuhan dasar manusia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai martabat dan tanggung jawab manusia. Martabat manusia adalah nilai dan kehormatan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, setiap manusia memiliki martabat yang sama sehingga harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin maupun status sosial. Oleh karena itu, kita tidak boleh merendahkan atau memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Selain memiliki martabat, manusia juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab manusia dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia wajib beribadah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, serta selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, manusia akan memiliki pedoman dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Setiap manusia harus menjaga kesehatan fisik dan mental, belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta menjaga perilaku agar selalu mencerminkan sikap yang baik. Sebagai mahasiswa, bentuk tanggung jawab diri kepada diri sendiri, misalnya datang kuliah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur, dan terus meningkatkan kemampuan agar menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Yang ketiga, tanggung jawab sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan, membantu orang yang membutuhkan, serta menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dosen, maupun masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan tempat manusia hidup, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Sebagai mahasiswa kesehatan, khususnya di bidang sanitasi, tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan kampus, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta ikut menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena memiliki jasad, ruh, dan nafs yang saling berkaitan. Manusia juga memiliki akal, hati, serta kemampuan untuk berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, manusia juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan rasa memiliki, penghargaan, hingga mencapai aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan tersebut membantu manusia berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai mahasiswa, khususnya calon tenaga kesehatan, kita harus menjaga martabat diri sendiri, martabat orang lain, serta melaksanakan tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, profesional, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.